Hai guys, kembali lagi nih di channel YouTube aku. Kalian apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, jadi kali ini guys, aku udah pilihin satu film horor Thailand yang ngeri banget nih. Filmnya tuh serem banget loh. Soalnya katanya film ini diangkat dari kisah nyata. Judulnya La La Land. Ceritanya tentang teror hantu di sebuah komplek perumahan mewah. Sampai akhirnya orang-orang yang tinggal di komplek itu pada gak kuat semua guys. Bahkan perumahan mewah itu sekarang beneran kosong karena hantunya terlalu mengerikan guys. Padahal rumahnya bagus-bagus loh. Oke deh, gak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung ceritain film ini ke kalian. Eits, tapi seperti biasa, bantu aku dulu dengan like video ini. Pastikan kalian udah subscribe, terus nyalakan juga lonceng notifikasinya biar aku makin semangat bikin video lainnya buat kalian. Jadi awalnya ada satu bapak-bapak yang lagi beresin rumah. Dia dan keluarganya baru aja pindah ke sebuah perumahan mewah yang namanya La La Land. Keluarganya ini punya dua anak guys. Yang cewek namanya Nan dan yang cowok namanya Nav. Rumah di komplek itu kelihatan gede-gede. Yang tinggal juga ramai banget. Nah, tapi walau rumah barunya bagus, si Nan tetap kelihatan gak seneng. Soalnya mereka jadi pindah ke kota kecil. Nan jadi harus pindah sekolah, ninggalin temennya dan neneknya. Dan ini juga anaknya suka jahat guys sama ayahnya. Dia ngeremin si ayah yang gajinya kecil, tapi sok-sokan banget pindah rumah di komplek mewah. Walau sedih, akhirnya tetap sabar guys, karena biar gimana pun, dia sayang banget sama anaknya. Keesokan harinya seperti biasa, anak-anaknya pergi ke sekolah. Si ayah pergi kerja, dan ibunya lagi beberes di rumah. Tiba-tiba dia kaget guys, karena ada kucing hitam yang masuk ke dalam rumah. Udah diusir gimana pun, si kucing gak mau keluar. Jadi kucing ini tuh ternyata penjaganya nenek tetangga yang duduk di kursi roda ini. Si nenek tinggal di sebelah. Dan karena gerakannya terbatas, dia selalu ngebunyiin lonceng kalau butuh apa-apa. Ini si ayah yang baru pulang kerja, udah dibikin kesel gara-gara nginjak kotoran kucing. Mau dilempar sepatu, malah kena mobil tetangga sebelah. Gak lama tetangganya yang punya mobil itu keluar. Anaknya si nenek tadi guys. Bapak-bapak galak ini malah langsung nyalain istrinya. Karena gak bisa ngejagain kucing itu dengan benar. Dan itu kelihatan guys, istrinya si bapak lehernya memar-memar. Kayaknya si bapak galak ini emang kasar, suka mukul. Nah, keesokan paginya, si ayah lagi olahraga nih keliling kompleks. Pas ngelewati rumah nomor 8, kelihatan ada seorang wanita yang lagi nyiramin tanaman. Anehnya nih, pas si bapak nyamperin, wanita itu malah pergi. Udah gitu kotak surat di rumah itu juga numpuk, seolah rumahnya kosong. Gak ditinggalin siapa-siapa. Sampai di siang harinya, tetangga-tetangga di sekitar rumah nomor 8 itu heboh guys. Karena ternyata wanita yang tinggal di situ ditemuin udah meninggal. Dan kayaknya udah dari beberapa hari lalu. Pelakunya gak tahu siapa. Tapi kondisinya ngeri banget guys. Tubuh wanita itu disimpan di dalam kulkas. Ngedenger itu, ini si ayah langsung kaget banget lah. Padahal kan baru tadi pagi, dia melihat wanita itu. Berarti yang tadi itu hantu dong. Ya, tapi si ayah cuma bisa ngingetin istrinya supaya jangan cerita-cerita ke anaknya soal ini. Soalnya mereka kan baru pindahan. Bisa-bisa jadi pada takut. Keesokan harinya seperti biasa nih, si ayah lagi lari keliling komplek. Gara-gara kejadian kemarin, situasi di perumahan itu jadi sepi banget guys. Kayak gak ada tanda kehidupan. Rumah nomor 8 itu juga udah disegel polisi. Jadi semakin kelihatan horor. Malam harinya, tiba-tiba ada satu tetangga yang histeris banget guys. Karena katanya dia ngeliat sosok hantu wanita yang meninggal kemarin. Setelahnya beberapa warga mutusin buat pindah dari komplek itu. Karena ya pada takut. Tapi sebagian masih pada bertahan dan ngelakuin ritual doa di kuil sama biksu. Mereka ngedoain supaya arwah wanita itu tenang. Sampai tiba-tiba aja salah satu biksu itu ada yang kelihatan ketakutan, kayak ngelihat penampakan. Dan ini si ibu yang penasaran nengok kan. Tapi gak ada apa-apa guys. Gak lama biksu tadi beneran kesurupan guys. Pas dilihat lagi, beneran aja tuh, ada arwah wanita itu nyempil di antara kursi-kursi. Udah gitu malam harinya, hantu wanita itu lagi-lagi muncul jongkok di tengah jalan. Bapak satpam yang lagi jaga, untungnya gak diapa-apain guys, cuma jadi kaget. Sementara di rumah, si ayah yang belum tidur ngedengar suara berisik di lantai bawah. Awalnya dia kira itu anaknya Sinan yang baru pulang. Udah gitu pintu dapur juga ketiup-tiup angin. Karena gak kekunci. Di situ si ayah punya firasat buruk guys. Dan bener aja nih, pas dia arahin pakai lampu, ternyata di situ bukan ada penampakan hantu guys,
tapi maling yang nyamar. Dan setelahnya dia langsung manggil polisi. Ternyata ada-ada aja ya, maling yang manfaatin kesempatan dengan nyamar jadi hantu. Dan kelihatan nih, Nan yang baru pulang tengah malam, katanya sih habis kerja kelompok. Si ayah ini kan khawatir, apalagi akhir-akhir ini banyak kejadian aneh di komplek itu. Lanjut, pas lagi nyiram tanaman, si ibu ngedenger tetangga sebelahnya ribut-ribut. Ya karena kepo, dia intip kan. Gak lama keluar tuh si bapak Gala. Dan bajunya banyak merah-merah guys. Istrinya si bapak Gala itu juga kelihatan kasihan. Tubuhnya banyak memar-memar. Udah gitu ada-ada aja nih. Di malam hari, Sinan diajakin sama teman-temannya buat uji nyali di rumah nomor 8 itu. Ya karena sekarang terkenal sebagai rumah hantu kan. Kebetulan rumahnya gak dikunci guys. Karena takut, Nan gak mau ikutan tuh. Dia mau nunggu di luar aja. Ya tapi karena nunggu sendirian, lama-lama dia juga ngerasa merinding. Ya udah tuh, Nan akhirnya ikut nyusul masuk juga guys ke rumah itu. Gak lama ada bayangan tangan hitam di belakangnya. Dan ternyata itu tuh teman-temannya yang iseng ngangkitin Nan. Tapi padahal di belakang mereka justru ada hantu wanita yang beneran guys. Masalahnya Nan dikerjain dong, pintunya ditutup. Dia ketakutan kan? Dan kelihatan nih, ada tangan yang mau meraih pundak Nan. Untungnya Nan berhasil keluar dari situ. Dia langsung lari sekencang mungkin dan balik ke rumahnya. Besoknya si ibu dapat telepon nih dari nenek di kampung halaman. Jadi Nan tuh cerita soal kejadian semalam. Makanya nenek yang khawatir pengen cucunya pulang kampung aja nih. Di sisi lain, si ayah kelihatan pusing banget nih karena kantornya ada masalah. Gajinya nggak keluar guys. Padahal kan dia harus bayar cicilan rumah barunya. Udah lagi puyeng mikirin nasib keluarganya. Anaknya Sinan juga belum pulang kerja kelompok. Padahal kan udah malam. Makanya si ayah nyusulin tuh. Anaknya ternyata malah main-main, bukannya belajar. Dan jadi diomelin kan sama ayahnya. Tapi lagi-lagi, dia malah ngebahas soal rumah hantu itu. Nan takut dan pengen balik tinggal sama neneknya aja. Di situ si ayah jadi makin emosi guys. Dan malah nyuruh anaknya ini buat masuk lagi ke rumah hantu itu. Karena si ayah nggak percaya sama hantu-hantuan. Nan udah mohon-mohon karena takut. Tapi ayahnya tetap narik-narik dia. Nan sampai jatuh dan terluka guys. Dia semakin sebel banget sama ayahnya. Nan akhirnya lari pulang sendiri. Si ayah ditinggalin sendiri, tiba-tiba aja ngedenger suara. Dan kayak ngeliat ada yang jalan ke arah dapur rumah kosong itu. Dan kebiasaan ya film horor. Bayangan itu malah dia ikutin. Bener aja guys, ada penampakan. Untung pas disamperin, hantunya ngilang. Besoknya Nanya masih ngambek, mutusin buat tinggal di asrama aja bareng teman-temannya. Dia bakal pulang setiap minggu sekali. Udah gitu pas berangkat kerja, si ayah malah dibikin tambah pusing. Karena kantornya ternyata bangkrut guys. Apalagi pas pulang, dia malah ngeliat mantan pacar istrinya yang udah jadi bos datang nawarin istrinya kerjaan. Dia jadi cemburu tuh. Dan karena ditimpa banyak masalah, pikirannya jadi kacau. Tapi karena tetap harus bayar cicilan rumah, pria ini akhirnya nyari kerjaan baru. Walau cuma jadi petugas bersih-bersih di supermarket, gak apa-apa tuh. Yang terpenting keluarganya gak tahu. Setiap pulang ke rumah, si ayah selalu memakai pakaian rapi. Seolah-olah dia masih kerja kantoran, biar keluarganya pada gak tahu. Tiba-tiba aja dia ngedenger anaknya yang cowok teriak-teriak. Karena dikunciin temennya di dalam lemari. Dia dikunciin sama bocil cowok ini guys. Ternyata itu tuh anaknya si bapak Gala. Keesokan harinya, si ayah nemuin kalung si kucing hitam jatuh di halaman. Kalung itu ada kameranya guys, yang bisa motret otomatis. Soalnya itu kucing penjaga nenek kan. Karena penasaran, dia cek nih. Kelihatan guys, si kucing jalan-jalan ke perumahan hantu. Dan kelihatan kalau dua bocil ini ternyata main-main ke perumahan itu. Si ayah yang panik langsung nyusulin ke rumah hantu itu. Tapi udah dibegel berkali-kali, dua bocil itu nggak kelihatan. Sampai tiba-tiba, si ayah ngelihat kulkas merah itu gerak-gerak sendiri. Itu tuh kulkas horor tempat korban wanita itu ditemukan meninggal. Dia udah takut anaknya dikunciin di dalam kulkas itu juga. Jadi langsung dia buka nih lakban-lakbannya. Nggak lama istrinya ngabarin kalau anaknya sih ada di rumah. Lah, yang di kulkas itu apaan dong? Si ayah langsung kecep kabur. Abis itu dia jadi marah-marah ke bapak Gala. Karena anaknya kan yang ngajak main-main ke perumahan itu. Udah gitu karena terlalu banyak hal yang bikin kesel, si ayah sampai ngejepit kucing hitam punya tetangganya itu di pintu. Besok paginya pas ngebuang sampah, si ibu ngerasa heran karena rumah si bapak Gala kayaknya berantakan. Lampunya gak dimatiin.
Aneh kan? Orang-orangnya pada kemana tuh? Di sisi lain, ayahnya yang lagi kerja di minimarket ketahuan sama anaknya Nan. Si Nan itu kelihatan malu, guys. Malah pas nyampe rumah, istrinya juga bilang dia mau terima aja kerjaan di perusahaan mantan pacarnya buat bantu-bantu kondisi keuangan keluarga mereka. Si ayah jadi makin emosi, guys. Dia pikir istrinya ini nggak setia, mau selingkuh. Lanjut, di jam 3 pagi, kelihatan nih, guys. Nenek tetangga kayak lagi jalan nyariin kucing hitamnya. Anehnya, si nenek itu padahal lumpuh kan? Tapi kok sekarang bisa jalan? Sampai di siang harinya, komplek perumahan itu lagi-lagi heboh. Karena baru ketahuan, ternyata si babak galak nekat menghabisi seluruh keluarganya. Gara-gara dia stres habis bangkrut. Ya, pantas aja. Jadi nenek itu tuh ternyata hantu. Karena berbagai kejadian mengerikan terjadi di komplek perumahan itu, si ibu udah gak sanggup lagi, guys. Dia pengen keluarganya cepat pindah rumah. Ya, tapi suaminya gak mau. Karena dia udah banyak berkorban buat beli rumah. Ini aja belum lunas. Nah, malam harinya si ibu mendengar suara ketawa dari kamar anaknya. Kayaknya dia lagi main. Pas dicek, ternyata udah tidur, guys. Ngerinya ternyata dia lagi pura-pura tidur doang. Dan sebenarnya lagi main sama temannya yang udah jadi hantu. Suara lonceng si nenek yang udah meninggal juga kedengaran terus. Dan gak cuma itu, guys. Bahkan si ayah juga ngelihat penampakan arwah si bapak galak di depan rumahnya. Warga-warga lain yang tinggal di komplek perumahan itu juga ngerasa diteror awal penasaran. Satu persatu udah pada nggak sanggup, guys, pada ninggalin komplek itu. Bahkan pas satpamnya aja udah kosong. Karena nggak ada yang berani ngejagain komplek itu. Sampai-sampai yang masih tinggal di komplek itu, kayaknya tinggal keluarga bapak ini doang. Sementara ini si ibu dibikin bingung. Soalnya Nat bilang dia lagi main sama temannya anak si bapak galak. Padahal kan anak itu udah meninggal. Karena anaknya kayak gitu, si ibu jadi makin sedih. Dan makin pengen keluarganya cepat-cepat ninggalin perumahan berhantu itu. Jadi besoknya si ibu ngasih tahu Nan yang baru pulang kalau mereka bakal pulang kampung tinggal sama neneknya lagi. Dia disuruh siap-siap, biarin deh kalau si ayah nggak mau pindah. Pas Nan lagi ngambilin jemuran, tiba-tiba ada satu yang terbang ke bekas rumah almarhum si bapak galak. Karena kemarin-kemarin tinggal di asrama, si Nan belum tahu, guys, kalau keluarganya bapak galak udah meninggal semua. Di situ kelihatan ada kaki wanita. Dia kira itu tetangganya. Padahal kan itu hantu istrinya bapak galak. Bahkan hantu nenek kursi roda juga nampak sendiri. Karena terlalu kaget, Sinan bakal sampai pingsan dan masuk rumah sakit. Ya, tetap aja nih, si ayah masih nggak mau pindah rumah gara-gara hantu. Apalagi kondisi keuangan mereka juga lagi nggak bagus. Dia jadi berantem sama istrinya di rumah sakit. Setelahnya, si ayah akhirnya bawa pulang anak bungsunya nih, balik ke rumah itu. Ngerinya di malam itu lagi ada hujan badai. Tiba-tiba si Nat ngilang, guys. Ayahnya tahu kalau Nat pasti pergi ke rumah tetangga sebelah buat nyariin temannya. Supaya aman ngelawan hantu tetangga, si ayah sampai bawa tembakan. Dan bener aja, guys, di situ dia ketemu sama hantu bocil yang ngasih tahu kalau Nat ada di situ. Si ayah bener-bener diganggu penampakan hantu keluarga itu terus. Tapi dia tetap harus nyari anaknya kan. Sampai akhirnya dia masuk ke kamarnya si bapak galak. Bahkan hantu bapak galak itu juga nampakin diri. Sementara si ibu yang baru pulang ngeliat rumahnya kosong, akhirnya nyariin juga tuh ke rumah tetangganya itu. Baru masuk dia udah diganggu kursi roda nenek. Sampai tiba-tiba ngedengar suara tembakan. Si ayah yang niatnya musnahin hantu si bapak galak pakai tembakannya, ternyata malah nggak sengaja nembak lemari. Padahal di dalamnya ada anaknya si Nat yang lagi sembunyi. Untungnya bocah itu ternyata masih selamat, guys. Karena nggak mau bernasib sama kayak keluarganya si bapak galak yang meninggal semua, si ibu akhirnya ngebawa dua anaknya ini ninggalin komplek perumahan berhantu itu. Mereka mau pulang kampung aja ke rumah neneknya. Bener-bener nggak disangka ya, guys. Ternyata teror hantu-hantu di komplek perumahan itu bisa sampai ngancurin keluarga mereka yang tadinya bahagia. Ya, itu tadi ceritanya. Gimana, guys? Kalian berani nggak tinggal di komplek perumahan berhantu itu? Kalau aku enggak ya. Berikutnya aku bakal ceritain kalian film-film yang seru-seru lagi nih. Jadi bantu aku ya dengan like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.